Dua kurir sabu asal Aceh, Armia dan Fadli, mengaku sengaja memodifikasi mobil pick-up Mitsubishi L300 untuk mengangkut 16 kilo sabu. Tidak hanya itu, mengelabui petugas kepolisian, kedua pelaku menutup sabu dengan 200 batang bibit sawit. Atas perbuatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang di Ketuai Mangapul Manalu SHMH menyampaikan, terdakwa terancam hukuman maksimal yakni berupa pidana mati karena sengaja membawa paket narkotika dalam jumlah besar. Penasihat hukum kedua terdakwa Rusli Bastari SHMH dikonfirmasi Ahad 29 Mei mengatakan akan melihat di persidangan tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum. Dalam persidangan dengan agenda keterangan terdakwa bahwa terdakwa Armia diiming-iming upah sebesar 100 juta untuk mengantarkan paket besar sabu tersebut oleh seseorang yang diketahui bernama Sofyan dari Aceh tujuan Palembang. Selanjutnya, terdakwa Armia di perjalanan menghubungi terdakwa Fadli untuk ikut membantunya menjadi sopir cadangan, mengantarkan paket sabu tersebut dengan iming-iming 40 juta rupiah. Dikatakan Rusli, sebagaimana keterangannya di persidangan, belum ada 1 rupiah pun yang diterima dari upah yang dijanjikan sebesar 100 juta tersebut. Bahkan biaya selama perjalanan menggunakan uang milik pribadi dahulu. Dalam dakwaan singkat JPU Kejati Sumsel, kedua terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Sumsel sekitar Januari 2022 silam. Saat keduanya dengan mengendari L300 dicegat di Desa Simpang Tungkal KM 69 hendak menuju Palembang. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan narkotika jenis sabu yang disembunyikannya di mobil L300 yang telah dimodifikasi dengan dibungkus terpal sebanyak 16 bungkusan kemasan teh Cina Guanying Wang. Atas perbuatannya, sebagaimana dakwaan JPU, para terdakwa pun dijerat dengan pasal 114 ayat 2A, Ju pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Aktivitas olahraga pagi di Taman Segitiga Emas Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir kembali ramai. Sejumlah masyarakat sejak pagi memadati lapangan Segitiga Emas. Ella, warga Kelurahan Sukadana, Minggu 29 Mei menuturkan, setiap minggu pagi selalu ikut senam di Taman Segitiga Emas. Untuk senam ada instruktur yang memandu sehingga menambah semangat warga. Bagi warga yang mengikuti senam dikenakan iuran sebesar Rp5.000. Senada disampaikan Sophia yang datang bersama keluarga, menurutnya selain olahraga juga cuci mata, banyak pedagang yang berjualan. Rizkia, Sumeko TV melaporkan. Final Musabaqah Tilawatil Quran cabang Qiraat Murattal Remaja dan Qiraat Murattal Dewasa berlangsung sengit. Finalis saling salib poin. Final berlangsung di Aula Asrama Haji Tanjung Api-Api Palembang Sabtu 28 Mei malam. Peserta dan penonton tampak tegang menunggu hasil penilaian yang langsung bisa dilihat di layar monitor sebelah kiri penonton. Cabang Qiraat Murattal menampilkan 12 finalis, masing-masing 6 peserta remaja dan 6 peserta dewasa. Bertindak selaku Dewan Hakim Tajwid terdiri dari Profesor Dr. Kiai Haji Muhsin Salim, Haji Sofyan Sauri, dan Dr. Haji Muyaya Saro. Selanjutnya Dewan Hakim Fashoha, Kiai Haji Aroyani, SUD, Kiai Haji Jajang Himaludin, Kiai Haji Husnuddin Karim. Sedangkan Dewan Hakim Irama dan Suara, yakni Kiai Haji Abdul Rauf, Haji Junaidi Hasim, Haja Ondiana SAG. Masing-masing finalis diberikan waktu oleh Dewan Hakim sebanyak 10 menit untuk menyelesaikan bacaan qiraatnya. Selain itu, ayat Al-Quran yang dibacakan finalis diacak oleh Dewan Juri masing-masing kurang lebih 5 ayat. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan.
Kota Palembang memiliki beragam budaya seperti busana, kuliner, dan seni pertunjukan yang bernilai tinggi. Seni pertunjukan dari Kota Palembang yaitu Dulmuluk, Wayang Palembang, dan tari kreasi seperti tari Gending Sriwijaya dan tari Tangkai yang dipakai dalam kebanyakan pertunjukan atau pementasan di Kota Palembang. Asisten 1 Ekbank dan Investasi Setda Kota Palembang Letizia mengatakan, untuk melestarikan kesenian dan budaya, pemerintah Kota Palembang menggelar banyak kegiatan atau pameran seni. Selain itu, pada acara resmi diupayakan selalu menampilkan kesenian Palembang seperti tari kreasi atau busana songket dan tanjak. Disinggung dengan dalang wayang Palembang hampir punah yang mana hanya tersisa 1 orang pemain, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang Agus Rizal menuturkan bahwa untuk mengatasi hal itu Pemkot Palembang mengajak masyarakat melestarikannya. Pemkot Palembang akan mendukung mencari bibit pemain wayang baru melalui keluarga, komunitas, dan penyalur minat. Naba, Sumeko TV melaporkan.